Eh, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Santoso Jati ya, Bapak SJ terkenal ini, viral Bapak SJ Juragan itu ya. Tepuk tangan untuk Bapak Santoso Jati. Ya, semoga di hari jadi Herbal SJ yang ke-7 ya Pak. Yang ke-7, semoga Herbal SJ tetap solid, tetap jaya, lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita kalau membicarakan masalah asam lambung, gut, anxiety, mah kronis jantung, kayaknya sudah bosan semuanya. Tapi kita juga membimbing orang-orang yang sakit-sakit lainnya, karena banyak yang belum mendapat pertolongan. Terutama sekarang yang kami bahas masalah tulang kropos atau pengapuran, terus tulang kropos atau osteoporosis, dan pengapuran atau osteoartritis. Nah, sekarang kita akan membahas atau memberitahu tentang ilmu. Mungkin keluarga Anda atau saudara Anda ada yang divonis tulang kropos atau osteoporosis atau pengapuran. Nah, pengapuran atau sering disebut osteoartritis. Nah, ini kenapa juga Anda sulit sembuh? Sebenarnya kalau kita menggunakan logika kita, kalau kami sih terus terang, kami bilang kalau tulang kropos itu tidak ada. Tulang kropos tidak ada, kenapa? Kita juga dikasih pikiran, kita suruh berpikir. Di dalam Al-Quran itu semua penyakit banyak yang disebutkan penyakit-penyakit itu, tapi kalau namanya tulang kropos itu tidak pernah disebut. Tapi di dalam Al-Quran itu justru malah tulang-tulang itu tidak akan hancur dan sulit untuk keropos. Kalau kita mengambil pelajaran dari situ, kita pakai logika kita. Kalau memang benar ada tulang kropos, kenapa tidak pernah ada orang yang jalan tiba-tiba patah? Harusnya kalau seandainya ada tulang kropos itu, namanya tulang kropos atau apapun yang sejenis pagar kropos, itu kalau ada yang kropos pasti ada yang patah. Nah, jutaan orang divonis tulang kropos, tetapi kenapa tidak pernah kita melihat orang yang jalan tiba-tiba patah? Nah, tulang kropos sendiri bisa patah kalau kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Itu baru bisa patah. Tapi belum pernah kan Anda melihat yang kropos itu umpama jalan tiba-tiba patah di jalan, lagi jalan umpama kita jalan kaki atau lari-lari tiba-tiba patah tulangnya. Kecuali yang jatuh atau kesleo atau gimana, dan itu bisa tertumpu oleh badan kita dan patah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kita bandingkan, jika ada tulang kropos, kenapa di kuburan bahkan tulang-tulang binatang purbakala itu jutaan tahun tulang itu utuh? Di kuburan juga sama. Di kuburan itu ribuan tahun tulang utuh semua. Kalau Anda yang suka ikut gotong royong gali kuburan, di kuburan biasanya Anda akan menemukan tulang-tulang atau kerangka manusia yang sudah dikubur sudah lama, dan itu akhirnya saat kita menggali itu disingkirkan, itu tidak kropos kecuali jalan-jalannya sumsum. Nah, itu karena itu bisa dimakan rayap atau lainnya, tapi tulangnya tidak akan mampu dan tidak akan pernah kropos dan tidak akan pernah rusak. Ini satu yang masalah tulang kropos ya. Terus kedua, kenapa yang divonis tulang-tulang kropos itu saat diterapi bisa sembuh, sedangkan kan kita tidak pernah menempel tulang itu. Jadi ini yang masih kami dalam tanda tanya. Seandainya ada tulang kropos, itu kroposnya bagaimana? Nah, itu seperti itu.
Terus masalah pengapuran, katanya ada kerak di dalam tulang itu, terutama sering terjadi di persendian. Coba kita kalau seandainya kita makan ayam, kita makan daging sapi, atau paling banyak kan ada sop kaki sapi. Nah itu di tulang-tulangnya, itu di tiap persendian ada lihat sendiri ya. Tiap persendian itu setiap persendian itu selalu dibungkus itu tulang rawan, atau tulang rawan kalau di Jawa tulang muda. Nah itu dikunyah bisa, itu yang biasanya hancur. Nah terus kalau masalah pengapuran, ini kan ada kerak harusnya di situ. Nah sedangkan tulang muda atau tulang rawan itu tadi, itu sudah dibungkus lagi dengan selaput. Kira-kira masuk akal tidak kalau kerak itu nempel di selaput? Nah kalau di gigi mungkin, karena makanan-makanan itu kita makan itu kan banyak yang nempel di gigi karena didiamkan, akhirnya makin lama jadi membatu, jadi bisa jadi kerak. Tapi kalau di persendian itu tidak mungkin terjadi. Nah kami juga banyak sekali orang yang divonis pengapuran bahkan 10 tahun, mungkin di video kami juga ada yang kalau nggak salah, tapi kami cari nggak ketemu, tapi kalau ditonton semuanya itu akan ketemu. Divonis pengapuran selama 10 tahun di tempat kami, hanya kami terapi dalam waktu hanya 2 menit itu kembali normal. Ini yang harus kita jadi pertanyakan, sebenarnya antara tulang kropos pengapuran itu ada dan tidaknya. Tapi semua terserah Anda, kami hanya bisa memberitahu. Tapi kalau kami menyatakan tulang kropos dan pengapuran itu memang tidak ada. Dan kalau ada yang tulang kropos atau ada yang pengapuran, silakan datang ke klinik kami. Insya Allah ada solusi, tanpa obat insya Allah bisa sembuh. Nah cukup ya, sampai di sini dulu kita membahas masalah tulang dan pengapuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.